Halo semua, terima kasih karena bersama-sama di dalam Apa Cerita Kita bersama dengan saya Jimmy TRG. Dan hari ini kita akan bercerita tentang bendera. Apa yang kita boleh ceritakan tentang bendera, jangan lupa saksikan selepas ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk tonton video ini sehingga habis, sebab jangan sampai nanti ada seperti sebelum ini, di mana satu video saya telah mendapat kutukan beramai-ramai yang juga manis, sehingga hanya disebabkan oleh ada ramai orang yang tidak mendengar dan juga tidak menonton video itu sampai habis dan salah sangka apa yang saya ingin katakan di sana. So, check it out. Minggu ini viral betul dengan cerita campaign pemasangan bendera putih di Malaysia. Di serata Malaysia sekarang ini tengah panas, tiada yang setuju, ada juga orang yang tidak setuju, ada orang yang mengutuk, tetapi ada juga ramai orang yang ingin bersama-sama di dalam campaign ini sebagai tanda saling membantu. Sebelum kita ke cerita berkaitan dengan bendera putih ini lebih lanjut, saya ingin berkongsi serba sedikit bagaimana cerita tentang bendera putih ini telah bermula sejak daripada dulu lagi bos, yaitu di Pulau Pinang pada sekitar 1860-an hingga 1890-an. Telah diceritakan oleh seorang penulis yang bernama Faisal Tehrani, dan menurut beliau cerita tentang bendera putih dan bendera merah ini sebenarnya berkaitan dengan dua kumpulan yang dinamakan sebagai kumpulan bendera putih dan juga kumpulan bendera merah. Dan pada mulanya kedua-dua kumpulan ini bertujuan menjaga kebajikan, khususnya memberikan perlindungan kepada peniaga-peniaga yang memerlukan perkhidmatan mereka. Tetapi kedua-dua kumpulan ini telah mencetuskan kontroversi apabila selalu berlaku kerusuhan dan juga pergaduhan antara kedua-dua kumpulan ini. Saya tidak tahu campaign yang kita adakan sekarang ini ataupun campaign yang kita sedang nampak sekarang ini di seluruh Malaysia ada kaitannya dengan cerita ini ataupun tidak. Tetapi cerita ini cukup hangat karena ada ramai orang yang ingin bersama-sama di dalam campaign ini. Bukan hanya bersama-sama untuk membantu, tapi ada juga ramai orang yang ingin menjadikan campaign ini sebagai sebagai tunggangan mereka, ya saya katakan untuk menaikkan nama mereka di dalam political strategy mereka. Ada juga orang yang betul-betul ingin membantu. Ada orang yang tidak setuju, khususnya mengaitkan tentang adat, tentang agama dan sebagainya. Dan bila saya baca di Facebook dan scroll, ada banyak cerita tentang ini, dan ada satu orang yang bernama Randolph Paza, dan dia telah memberikan satu statement yang sangat memanaskan telinga orang-orang yang ingin turut serta di dalam campaign ini. Orang yang dikatakan sebagai doktor ini telah mengatakan bahwa kalau perlukan bantuan sekarang ini perlu naikkan bendera putih, dan dia bertanya dari alam mana ajaran untuk kibarkan bendera putih. Dan saya sangat setuju dengan pendapat yang dikatakan oleh Encik Zulfazli yang mengatakan bahwa apabila ditanya tentang ajaran berkaitan dengan kasih naik bendera putih ini, ajaran daripada alam mana, sebenarnya ajaran ini tidak datang daripada alam mana-mana. Ini adalah sekadar campaign solidarity daripada masyarakat bagi membantu mereka yang terjejas akibat COVID-19 ini. Bukan hanya pendapatan yang terjejas, tetapi masalah psikologi, masalah mental. Karena data menunjukkan bahwa peratusan orang yang tertekan di Malaysia ini semakin meningkat. Ada banyak berita-berita yang mengatakan tentang percobaan untuk membunuh diri dan sebagainya. This is our passion, untuk membantu katanya. Apabila dokter ini mengatakan bahwa kalau mau capai sesuatu mesti dengan menggunakan critical thinking. Bila dokter ini mengatakan bahwa perlukan critical thinking, ada satu persoalan, apakah yang dokter ini berikan kepada orang-orang yang sedang tertekan? Dia masih lagi suruh untuk critical thinking padahal dia memerlukan makanan. Fikir-fikir punya fikir, nanti lama-lama makin lapar. Dan critical thinking yang dimaksudkan mungkin berkaitan dengan meminta daripada orang-orang ataupun pihak-pihak tertentu, daripada jabatan-jabatan kerajaan. Ada banyak sudah yang kerajaan bantu, tetapi adakah kerajaan mampu untuk bantu setiap hari? Ataupun adakah kerajaan akan dapat bantu secara otomatis apabila ada orang yang sangat memerlukan pada ketika itu, dan bantuan sampai ketika itu juga? Yang menjadi persoalan saya sekarang ini ialah makin ramai orang yang nakal. Jangan nakal-nakal bos, jangan nakal-nakal.
kesian orang yang kau kasih kena. Tiba-tiba timbul pula cerita hari ini, ada pintu pagar rumah itu yang dipasangkan bendera putih oleh orang lain. Nakal betul kau bos, jangan begitu bos, nanti diorang malu. Dan ini menyebabkan orang yang betul-betul memerlukan itu malu pula pasang bendera putih. Sebab alih-alih politik pun kadang-kadang ambil peluang juga untuk persoalkan perkara ini. Dia kata lebih baik berdoa dan berusaha. Tapi kalau kita sedang berusaha dalam keadaan PKP lagi, dan kita sudah berdoa masih lagi kita belum dapat, dan kita masih lapar, anak-anak kita masih memerlukan susu, apa yang kita akan lakukan? Takkan mau tunggu anak-anak mati kelaparan, takkan tunggu istri sudah tidak dapat bergerak. Macam mana kalau sebenarnya yang Tuhan berikan jawaban itu adalah kalau tidak dapat buat apa-apa, minta bantuan dengan menaikkan bendera putih. Kan? Itu adalah critical thinking yang kita boleh lakukan pada masa ini, pada zaman pandemik ini. Tidak dapat bekerja sebab sektor pekerjaan pun makin kurang. Ada banyak kedai yang lingkup, ada banyak kedai yang tutup, sumber pendapatan tutup akibat pandemik ini. So this is the way. Ada ramai orang yang mau membantu. Jadi kau jangan nakal-nakal lah bos, jangan kau nakal-nakal letak bendera putih di pagar orang lain. Kalau kau betul-betul perlukan bantuan, kau pasanglah sendiri di rumah kau kan. So apabila orang lain nampak bendera putih yang kau sudah letakkan di pintu pagar rumah kau, maka orang lain yang prihatin akan datang dan membantu. Kalau kamu tanya pendapat saya lah, bagus ini campaign. Walaupun ada orang yang memberikan pendapat tidak boleh bendera putih sebab itu bendera putih itu melambangkan adanya kematian ataupun ada orang meninggal di rumah itu. Oke juga kalau kau rasa-rasa bendera putih itu tidak dapat, ada juga orang yang bagi pendapat kau angkatlah bendera biru kah, angkatlah bendera merah kah, oranye kah, hijau kah, kelabu tai cicak kah, ataupun apa-apapun yang kau mau angkat. Yang penting kalau kau sedang berada di dalam keadaan yang betul-betul tertekan dan dalam kesusahan, jangan malu untuk angkat. Saya bersolidarity untuk membuat video ini bagi menyokong campaign ini. Dan saya yakin bahwa apabila orang memahami tentang keadaan pandemik yang sedang berlaku sekarang ini, orang tidak akan mengutuk lagi. Dan bagi orang-orang yang mau mengutuk dan tidak setuju dengan angkat bendera putih ataupun tayangkan bendera putih ataupun apa saja warna bendera ini, kalau kamu tidak dapat membantu, jangan kau buat apa-apa. Kau relax saja, kau diam-diam saja, kau buatlah kerja kau, dan biarkan orang-orang yang ingin membantu datang untuk membantu orang yang memerlukan ini. Itu saja perkongsian saya ini. Saya tahu tidak menarik juga sebab saya bukan pandai bercakap dan tidak pandai bagi suspense apa semua, dan tidak pandai kamu kasih ketawa-ketawa kamu. Saya bukan saya bukan tumatik, saya bukan duyung darat, laut dan udara, tapi saya terbuka hati juga untuk berkongsi ini, mengikut apa yang saya pikirkan dan juga apa yang saya baca di Facebook dan juga di internet. So, kalau kamu rasa-rasa berbaloi dan kamu berminat untuk subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe. Dan kalau kamu mau sentiasa tahu dan boleh nampak notification apabila saya keluarkan video-video yang terbaru nanti, jangan lupa tekan itu lonceng sana di ujung, kasih all semua, dan juga tinggalkan komen kamu orang sebagai tanda membantu kami YouTuber kampungan yang baru memulakan langkah untuk lebih ke hadapan. Kalau ada cadangan-cadangan topik, jangan lupa juga masukkan di dalam ruangan komen. Saya Jimmy TRG, itu saja untuk apa cerita kita hari ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye. Thanks for watching. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe.